Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh Bapak pejabat-pejabat di Kabupaten Jombang sebagai pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Yang terhormat seluruh hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pitutur luhur saya di sini hanya dua saja. Nomor satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai satu mahkota, mahkota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkota itu disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Bunyinya mahkota itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Disebutkan dengan ini, bukan dengan itu. Ini adalah kalimat isyarat yang menunjukkan kepada sesuatu yang paling dekat kepada rakyat Indonesia. Apakah yang paling dekat sampai disebut ini kepada rakyat Indonesia itu? Yaitu jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi yang paling dekat disebut ini itu adalah jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dari jati diri bangsa Indonesia itulah kemudian muncul kemerdekaan rakyat
Indonesia. Kemudian kemerdekaan itu disusun menjadi organisasi kekuasaan yang dinamakan negara, diberi bentuk republik, diberi dasar 5 dasar dan mempunyai tujuan 5. Jadi sumbernya kemerdekaan Indonesia itu adalah dari jati diri manusia itu sendiri. Dan jati diri manusia itu hakikatnya manunggalnya 2 jiwa. Satu jiwa keimanan atau jiwa religius, 2 jiwa kebangsaan. Maka di dalam mahkota itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu melambangkan jiwa religius dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu mencerminkan jiwa kebangsaan Indonesia. Manunggalnya jiwa kebangsaan dan jiwa religius itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Tanpa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan keinginan luhur, tidak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu menjadi mahkotanya negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sayang, mahkota itu banyak dilupakan, jarang-jarang disebut dalam pidato-pidato, dalam buku-buku. Lupa akan mahkotanya negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ disebutkan dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu proklamasi ke dalam. Pernyataan itu proklamasi, deklarasi. Kemudian dari mahkota itu disambung oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 45. Bunyinya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam proklamasi sumber disebutkan pernyataan rakyat Indonesia, tapi dalam sambungannya di seluruh dunia disebutkan
bangsa Indonesia. Itulah sebabnya sehingga R.S. Soekarno dan Muhammad Hatta disebut penyambung lidah rakyat Indonesia. Disitulah maka dua itu disebut bapak bangsa Indonesia. Oleh karena itu mahkota, maka ditajasud makna menjadi diletakkan di puncaknya Tugu atau Monas, Museum Nasional yang paling tinggi di Jakarta. Di puncaknya ada 14,5 ton perunggu dibentuk jilatan api, dilapisi emas murni 50 kilo. Emas murni melambangkan cita-cita luhur. Tingginya jilatan api 17 Agustus itu melambangkan mahkotanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya berhubung banyak yang lupa, maka si Tiga terus-menerus segala awal pidatonya mesti nyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan Indonesia ini bukan atas pemberian sekutu, bukan ngemis-ngemis kepada sekutu, tapi semata-mata bersumber dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ini yang pertama perlu saya sampaikan, jangan lupa. Tapi banyak yang lupa kenyataannya itu. Banyak yang lupa. Sampai kelupaannya. Di surat-surat kabar, ditulis di spanduk-spanduk, di kantor-kantor, di pidato para pejabat mengatakan dirgahayulah tanggal 17 Agustus kemerdekaan RI, kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau itu betul-betul tidak dirubah, apa kata dunia? Apa kata dunia? Kalau kita berbicara kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45, ini namanya fakta bicara. Yang bicara itu fakta. Tetapi kalau kita bicara 17 Agustus 45 kemerdekaan RI, itu bicara tanpa fakta. Satu pun tidak ada faktanya. Kalau tanggal 17 itu kemerdekaan RI. Sebab RI itu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus itu negara belum ada. Yang ada bangsa Indonesia
yang dijajah lamanya 300 tahun lebih. Kalau dikatakan 17 Agustus kemerdekaan RI, kapan RI dijajah? Baru merdeka 17 Agustus. RI tidak pernah dijajah oleh siapapun. Oleh sebab itu, jangan menjatuhkan martabat negara. Negara RI tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu bangsa Indonesia. Kalau tanggal 17 Agustus itu kemerdekaan RI, apa kata dunia? Sampai sekarang pun bangsa Indonesia belum merdeka. Karena yang merdeka itu bukan bangsa Indonesia, RI. Ini apa kata dunia? Negaranya sendiri direndahkan dan bangsa Indonesia sudah merdeka dikatakan belum merdeka. Ini dosa besar terhadap bangsa Indonesia, dosa besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ disebutkan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mengapa tidak Presiden Soekarno? Mengapa tidak Wakil Presiden Soekarno? Karena pada waktu itu belum ada negara. Walaupun fakta bicara Presiden pertama itu adalah Soekarno. Tapi mengapa tidak disebut presiden? Memang belum ada. Belum jadi presiden. Maka atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Semua mengakui dasar ideal negara Indonesia ini adalah Pancasila. Sedangkan tanggal 17 Agustus itu Pancasila belum jadi dasar negara. Belum jadi dasar negara. Belum final. Jadi kalau tanggal 17 Agustus itu dikatakan kemerdekaan RI, negara sudah berdiri. Berdiri di atas dasar apa? Toh Pancasila belum jadi. Jadi apa kata dunia ini? Apa kita akan dianggap dunia itu bangsa Indonesia bodoh terhadap kemerdekaannya sendiri? Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu saya sampaikan. Tiap-tiap bangsa di dunia ini mesti mempunyai tanah air. Dan tanah airnya itu bukan buatan nenek moyang. Tanah air itu termasuk tanah air kita. Yang seperti surga dunia kata orang luar. Ini karunia anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Anugerah ini perwujudan dari cinta kasih Allah kepada bangsa Indonesia. Ini wujud pengejuwantahan dari cinta kasih Allah kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kalau kita cinta terhadap negara kita, cinta terhadap bangsa Indonesia, cinta terhadap tanah air kita, maka cinta kita bertemu dengan cinta Allah. Itu latar belakangnya kita wajib cinta tanah air. Jangan memandang tanah dan airnya. Di belakang itu adalah cinta Allah. Kalau cinta kita ketemu dengan cinta Allah, manunggal dengan cinta Allah, Masya Allah, di situ akan timbul keajaiban yang tidak kita duga-duga. Di dalam kitab Hukul Hayat sampai diterangkan bahasa Arabnya, laulah hubbul waton la khalibal bilad.
Jika tidak ada cinta tanah air, roboh negara itu. Roboh. Jadi benteng negara yang sangat kokoh adalah cinta tanah air. Makanya disebut cinta tanah air itu bagian dari iman. Berbicara masalah iman, iman itu merupakan benang emas maknawi yang menjadi jaringan. Benang emas maknawi iman itu menjadi jaringan yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Jaringan iman itu menghubungkan antara tanah air Indonesia dengan tanah air akhirat, tanah air yang bako, dihubungkan dengan tanah air yang mana. Jaringan iman itulah yang menghubungkan kita dengan semua para nabi-nabi. Jaringan iman itulah yang menghubungkan kita dengan seluruh kitab-kitab suci. Jaringan kita itu yang menghubungkan kita dengan para malaikat. Jaringan iman itulah yang menghubungkan kita dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tapi jaringan iman itu ada yang lemah, ada yang kuat. Kuatnya jaringan iman itu kalau manunggal dengan cinta. Iman tanpa cinta lemah. Cinta tanpa iman buta dan tuli. Banyak. Hanya iman tanpa cinta. Lihat kenyataan di dunia ini. Sesama saudara perang. Perang saudara sebangsa perang. Ada perang saudara sesama agama. Padahal saudara tapi perang. Lihat contoh Timur Tengah luluh lantak. Karena kecintaannya tidak ada. Iman yang tanpa cinta pasti lemah. Tidak akan mampu menghadapi godaan kesenangan. Dan tidak akan mampu menghadapi godaan penderitaan. Kalau tidak ada cinta. Jadi ilmu pasti tasawuf itu kalau iman itu manunggal dengan cinta. Jika di dunia ini ada 3 sifat. Iman, cinta, kemanusiaan, manunggal. Dunia ini akan merupakan surga. Tapi kalau 3 sifat itu bercerai-berai tidak ada di dunia ini, dunia akan merupakan jurang neraka. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah dunia ini hanya 3 itu. Jaringan iman, kemanusiaan, cinta. Cinta tanah air ini sumber. Cinta tanah air ini sumber keajaiban. Tapi ini sekarang sudah tipis. Sudah banyak yang lupa. Untuk itu saya berusaha jihad. Saya jihad dengan sungguh-sungguh. Jihad untuk melestarikan semangat cinta tanah air Indonesia. Bagi orang Indonesia. Jihad untuk menimbulkan cinta terhadap bangsa Indonesia. Jihad untuk menimbulkan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jihad cinta untuk kemerdekaan Indonesia. Tanah airnya merdeka, bangsa Indonesia merdeka, kedaulatannya
merdeka. Ini jihad saya. Jihad untuk menimbulkan kecintaan. Hanya dua itu yang perlu saya sampaikan. Maka termasuk kita berusaha mendorong supaya film Wagi pemuda yang kurus kering, kurus badannya, kering sumber ekonominya, tapi di dalam itu mengandung kecintaan terhadap tanah airnya, kecintaan terhadap bangsanya, kecintaan terhadap negara, luar biasa. Sehingga kecintaannya itu menggambang dalam sukmanya, membentuk butir-butir kalimat yang keramat, teruntai kalimat-kalimat itu menjadi lagu keramat, yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Jadi kita mengadakan tunjukan film Wagi ini hanya untuk melestarikan semangat cinta tanah air Indonesia. Sekian yang perlu saya sampaikan di sini. Saya akhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.